Halo adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sampai saat ini Tuhan Yesus pelihara kami. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami sehingga firman Tuhan pada saat ini kami bisa mengerti dengan baik. Terlebih untuk anak-anak yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Semuanya silakan buka Alkitabnya. Hari ini cerita kakak terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 34. Silahkan anak-anak memberikan pendengaran yang baik. Kakak akan bercerita dari sini ya. Nah adik-adik, setelah Paulus bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Paulus semangat untuk melayani Tuhan adik-adik. Paulusnya berpindah-pindah dalam memberitakan Injil. Dari desa yang satu ke desa yang lain. Dari kota yang satu ke kota yang lain. Dia penuh semangat di dalam melayani Tuhan. Nah adik-adik, saatnya juga bagi Paulus untuk singgah di sebuah kota, yaitu kota Filipi adik-adik. Ternyata di sana Paulus bertemu dengan orang-orang, banyak sekali orang-orang yang ada di Filipi, baik itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Paulus melakukan perjalanan, maka dia bertemu dengan seorang perempuan, ya. Perempuan ini mengikutinya dari belakang adik-adik. Dan perempuan ini adalah seseorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu apa ya? Yaitu seseorang perempuan yang memiliki roh jahat di dalam tubuhnya adik-adik. Nah adik-adik, ketika Paulus lewat dan juga Silas, maka perempuan ini mengikuti mereka dari belakang, mengikuti Paulus dan Silas dan mengatakan, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah adik-adik, tiba-tiba Paulusnya melihat ke belakang. Karena perempuan ini melakukan hal itu beberapa hari lamanya. Ya, jadi pada akhirnya adik-adik, Rasul Paulus berkata kepada perempuan ini, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata roh tenung yang ada di dalam perempuan ini keluar. Sehingga perempuan ini baru menyadarinya adik-adik. Dan dia sangat senang karena dia telah hidup normal kembali. Tidak ada lagi roh jahat yang menguasainya. Nah, ketika Rasul Paulus membantu perempuan ini untuk mengeluarkan roh tenung di dalam tubuhnya, maka tuan-tuan perempuan yang tadi melihat dan merasa rugi adik-adik. Jadi karena perempuan ini sudah sembuh, berarti tuan-tuan yang tadi itu mereka tidak mendapat uang. Sehingga mereka berusaha untuk menangkap si Paulus dan juga Silas. Ya, mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar di kota. Ya, dan mereka berkata adik-adik bahwa orang-orang ini mengacaukan kota ini. Karena mereka orang-orang Yahudi. Ya, mereka menuduh Paulus dan Silas dengan hal-hal yang enggak adik-adik. Sedih ya adik-adik ya. Nah, pada akhirnya si
Paulus dan Silas tidak bisa membela diri lagi karena orang-orang itu terlalu banyak, adik-adik. Mereka berusaha untuk memenjarakan ya si Paulus dan Silas, sehingga mereka menyerahkan Paulus dan Silas kepada kepala penjara, adik-adik. Dan mereka berkata kepada kepala penjara bahwa kedua orang ini harus dipenjarakan. Ya, menyuruh kepala penjara untuk memenjarakan Paulus dan Silas. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas di ruang penjara. Dan adik-adik tahu tempatnya di mana? Yaitu di tengah, ya, di tengah-tengah, adik-adik. Dan apa yang dilakukan lagi bukan hanya di tengah-tengah penjara itu, ya. Itu kalau di tengah-tengah penjara itu susah untuk keluar, ya. Penjara di zaman dulu itu, pada zaman-zaman dahulu itu, penjaranya adik-adik berbentuk lingkaran. Kalau namanya paling tengah berarti itu paling bawah, adik-adik, ya. Jadi siapa yang dipenjarakan di bagian tengah itu susah untuk melarikan diri. Dan bukan hanya itu saja, kepala penjara melakukan hal yang sangat menyakitkan, ya, kalau kita sebagai manusia, di mana kaki dari Paulus dan Silas itu dipasung, adik-adik, ya, dipasung, ya, dipasang kayu, ya, dipasung sehingga tidak bisa melarikan diri. Kemudian apalagi yang dilakukan? Tangannya diikat, adik-adik, ya, diikat dengan rantai yang sangat kuat. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Kamu tahu apa yang terjadi? Meskipun Paulus dan Silas sudah dipenjarakan di tempat yang paling tengah, yang paling susah untuk melarikan diri, serta kakinya dipasung dan tangannya dirantai, tapi mereka tidak sedih. Mereka sangat semangat, adik-adik. Apa yang mereka lakukan, adik-adik, ya? Yang dilakukan Paulus dan Silas bukan menangis, bukan menangis, bukan sedih. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, mereka enggak sedih. Tetapi yang mereka lakukan adalah kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, adik-adik. Aduh, luar biasa ya, adik-adik, ya. Kemudian apalagi yang terjadi? Nah, tiba-tiba yang terjadi adalah gempa bumi yang hebat, adik-adik. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ya, apa? Rantai di tangan lepas dan juga pasungannya lepas, pintu-pintu penjaranya kebuka. Duh, gimana ya? Orang-orang itu senang gak ya? Paulus dan Silas senang ya? Ya, tentu saja senang, ya. Tapi kepala penjaranya pada saat terjadi gempa bumi sudah ketiduran. Dia nggak tahu apa-apa yang terjadi. Nah, adik-adik, kamu tahu siapa yang melakukan itu semuanya? Gempa bumi, pintu penjara terbuka, pasungan kaki Paulus dan Silas lepas, dan juga rantainya lepas. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia membebaskan Paulus dan juga Silas. Nah, adik-adik, ketika kepala penjara melihat itu, tiba-tiba kepala penjara terbangun dari tidurnya. Dia kaget dan melihat semua pintu penjara terbuka. Dan dia berlari. Dia sangat takut, adik-adik. Jangan-jangan semua orang-orang penjara, termasuk Paulus dan Silas, sudah melarikan diri. Ternyata dia langsung ambil pedangnya. Dia mau bunuh diri karena nanti kalau orang-orang penjara itu udah melarikan diri, maka dia akan dibunuh oleh orang-orang yang
ya, yang menyuruh dia ya, karena dia adalah petugas pada saat itu. Dia adalah kepala penjara yang bertanggung jawab untuk setiap orang yang dipenjarakan. Nah adik-adik, ketika orang itu, kepala penjara menghunuskan pedang ke dalam tubuhnya dengan nyaring, Paulus berkata, adik-adik, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ternyata orang-orang penjaranya, Paulus dan Silas dan semuanya belum melarikan diri, adik-adik. Mereka masih ada di situ. Dan kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar adik-adik, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Terus kepala penjaranya bilang begini sama Paulus dan Silas, apa yang harus saya lakukan? Dan apa jawab Paulus? Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, jadi pada akhirnya kepala penjara bertobat adik-adik, percaya kepada Tuhan Yesus, dia sendiri beserta keluarganya, dan pada akhirnya mereka melayani Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa yang kita pelajari ya sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Yang kita pelajari pertama adalah ketika kita mengalami sesuatu masalah, kesusahan, maka kita belajar dari Paulus dan Silas. Bukan sedih, bukan menangis, tetapi berdoa dan memuji Tuhan. Ya, berdoa dan memuji Tuhan. Itu yang pertama. Saat sedih tidak perlu berlarut dalam kesedihan, tetapi berdoa dan memuji Tuhan. Kemudian yang kedua adik-adik, ada kuasa dalam pujian. Jadi ketika menaikkan pujian kepada Tuhan, maka tidak boleh main-main. Ya, tidak boleh main-main. Kita harus serius ketika kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan, maupun ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adik-adik, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, ya. Jadi adik-adik tidak perlu takut untuk melayani Tuhan melalui cara hidup, sikap kita setiap hari, ya. Kakak ingatkan berulang-ulang bahwa kita tidak harus bercerita tentang firman Tuhan kepada orang lain, tetapi melalui bicara kita yang sopan, melalui sikap kita yang baik, maka kita sudah memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Semoga menjadi berkat bagi adik-adik semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat hari ini. Kami sangat bersyukur, kami belajar dari Paulus dan Silas bahwa ketika mereka mengalami sebuah pergumulan, maka mereka tidak bersedih, tetapi mereka mau memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya dalam keseharian kami juga kami dapat melakukan firman Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi yang lain, dan selalu mengingat bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. Maka kami tidak perlu takut di dalam menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkatilah anak-anak yang ada di hadapanmu saat ini, yang mengikuti ibadah ini. Semoga mereka semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekian dulu cerita kakak hari ini ya. Sampai ketemu. Bye-bye.